sekarang ini, sebelum 2024, itu kan tiap tahun pemilu tuh, 2019 pemilu presiden, 2020 pemilihan gubernur, 2021 pemilihan gubernur, 2022 deh kalau nggak salah itu masih ada pemilihan gubernur, wali kota, bupati tiap tahun gitu. Tapi bukan itu nanti yang dilaporkan di tingkat kelurahan dan kecamatan, betul ya? Iya. Yang dilaporkan yang kecil. Yang kecil, C hasil. Bukan C satunya. Nah kebanyakan mindahin dari yang besar itu, form gede itu kan, yang segede A3 itu ya, itu C1-nya. Terus dia harus memindahkan lagi C hasil yang kecil. Nah, tapi kan itu manual, bukan otomatis kan? Bukan otomatis. Jadi C hasil itu nanti akan dibahas di tingkat kelurahan dan kecamatan. Iya. Ini kan bukan sistem noken nih. Iya. Beda kalau di Papua ada sistem noken. Apaan tuh? Sistem noken tuh yang milih kepala adat. Selamat malam rekan-rekan GDA Kreatif. Hari ini gue kedatangan tamu-tamu hebat gue lagi nih. Ada Bang Jikron sama Bang Dani. Halo. Pakai Bandung lah. Ya malam ini gue mau cerita mengenai testimoni pemilu 2024 ya se-Indonesia lah ya. Kita ngobrol-ngobrol. Jadi ada yang jadi panitia pemungut suara, ada yang jadi orang yang cuma nyoblos doang kayak gua gitu kan. Nah, kita minta testimoninya nih dari panitia pemungut suara nih, gimana dulu nih? Oke. Kalau kenalan gua nggak usah kenalan, lu kenal dia. Makasih lo nih karena GDA Kreatif nih ngundang yang kedua kali nih, makasih ya. Iya. Mas Dika ya. Nah, ternyata followernya jadi tambah banyak. Amin. Terus penontonnya juga tambah rame, tambah seru. Amin, ya. amin, amin, amin. Ini kita sebenarnya lagi sama Mas Dani lagi kayak mau habis main PS nih kayaknya. Oh iya. Di sini soalnya juga ada PS juga di Iya, House. siap. Sama kan kayaknya kalau kemarin tuh sebelum kita ketemu tuh kan sebelum pemilu. Ya. Terus kan kayaknya serius banget tuh bahasannya kan. Nah kalau ini hari ini kita kayaknya temanya seru-seruan aja ya. Iya. Mau siapapun yang menang kan tetapnya kita cuma main-main aja kan. Gitu Mas. Oke main PS di sini. Iya. Gimana? Kita apa yang pasti sih kemarin seru banget, dan artinya apa ya, maksudnya kalau di daerah kita sendiri itu pemilihnya yang beraneka ragam lah ya, dari yang muda sampai yang tua gitu. Dan kebetulan kita dapat amanah juga untuk jadi panitianya, jadi panitia pemilihan lah ya. Terus ya boleh dibilang dari situ akhirnya udah ketahuan juga kan, maksudnya di semua daerah udah kelihatan lah hasil hitung cepatnya ya, gitu. Dan ya pastinya namanya kontestasi ada yang dikatakan dia menang, ada yang dikatakan dia belum menang gitu ya. Dan tapi kan memang semuanya kan nanti ada pengumuman resminya ya. Siap. Iya kan. Saya juga nggak ngeduluin di situ. Tapi kalau hari ini mungkin harapannya ke depannya seperti apa sih? Karena udah selesai kan. Soalnya kalau kemarin kita ngomongin tuh, kalau bapak-bapak tuh sebelum pemilu kemarin, itu setiap diajak ngobrol, kita fokus dulu tanggal 27 gitu, Mas Dika. Jadi pas hari ini tiba-tiba ditodong nih sebenarnya hari ini bahasannya. Udah selesai kan, bapak-bapak udah bisa diajak ngobrol yang lain gitu. Iya. Itu kalau dari saya. Iya. Jadi kira-kira gimana testimoni kemarin? Kalau kemarin semuanya fokus ke situ, ya insya Allah hasilnya juga nanti ke depannya yang terbaik lah gitu. Jadi kalau sekarang bahasanya lebih ringan-ringan lah. Tapi lu percaya bro sama quick count yang lagi berjalan ini? Nah kalau dalam kontes percaya sejauh mana, gue sih mungkin di sini ada yang lebih ahli ya. Gue ngeliatnya ada yang lebih ahli nih. Siap. Mas Dani nih gitu. Ya udah dijawab deh bro. Dilempar sama dia. Gua ada di tengah-tengah doang. Umpan lambung nih, kotak jet. Ini percaya dulu apa enggak kan sama kan? Oh iya. Segitiga bro, dari segitiga. Umpan lambung. Segitiga ya. Segitu. Kotak. Batal. Quick count tuh gini sih sebetulnya. Kan quick count itu kan ilmiah ya, perhitungan ilmiah gitu. Nah, buat orang yang kalah biasanya mereka nggak percaya hasil quick count gitu. Tapi boleh dicek sejak tahun 2004 pertama kali penggunaan quick count itu memang ada margin error. Margin errornya itu biasanya 1 sampai 1,5%, maksimal 2%. Artinya bisa ke atas, bisa ke bawah gitu. Contoh misalkan kalau kita ngomongin hasil quick count wali kota Depok gitu. Itu kan Pak Sufyan Suri 53% sekian gitu kan. Terus Pak Imam itu sekitar 47
47, 46, 47 sekian lah gitu lah ya, kurang lebih segitu. Nah itu Per hari ini tuh? per kemarin. Oh, per kemarin. Jadi sebetulnya quick count itu begitu selesai TPS dihitung, itu udah bisa ada ilmiahnya, itu bisa terhitung gitu. Nah itu biasanya 2% game terjauhnya. Jadi kalau 53% naik 2% itu bisa jadi 55%, atau turun 2% bisa jadi 51%. Jadi di atas kertas hanya tinggal menunggu keputusan resmi dari KPUD berarti ya, tanggal 15-16 Desember ya, tanpa mendahului yang maha kuasa ya, sebetulnya wali kota Depok itu udah kelihatan siapa pemenangnya gitu. Quick count-nya gitu. Karena kalau kamu percaya memang itu hitungan ilmiah, nanti bisa dibandingin dan disandingkan tuh gitu. Selama lembaga quick count yang mengeluarkan survei itu mereka tergabung di perkumpulan ya, kan ada perkumpulan resmi gitu. Jadi perkumpulan lembaga survei yang boleh mengeluarkan hasil quick count resmi gitu. Nah itu diatur tuh, lupa deh namanya Persepi atau apa gitu. Nah itu diatur di situ gitu. Betul ya. Jadi kalau kita jawab quick count ya, jadi nggak jauh beda gitu. Jadi kalau misalkan sekarang mau bilang saya nggak percaya quick count, kayaknya mending buka hasil-hasil pemilu sebelum-sebelumnya gitu sih sebetulnya, kalau kita ngomongin quick count. Gitu ya, ternyata seseru itu. Bukan seseru itu lagi, itu duit Pak. Berapa banyak duit yang digelontorkan untuk menjadi calon dan apapun gitu. Tapi kan kabar baiknya gini, setelah hari ini kita nggak akan ada pemilu lagi sampai 2029 selesai udah. Jadi 5 tahun ke depan tuh udah nggak ada pemilu apa-apa lagi gitu. Nanti baru 2029 lagi ada pileg lagi, ada pilpres lagi, ada pilkada lagi, nanti 2029. Beda kalau sebelum sekarang nih, sebelum 2024 itu kan tiap tahun pemilu tuh, 2019 pemilu presiden, 2020 pemilihan gubernur, 2021 pemilihan gubernur, 2022 deh kalau nggak salah itu masih ada pemilihan gubernur, wali kota, bupati tiap tahun gitu. Jadi tiap tahun itu dulu ada semua, makanya dibuat undang-undangnya sama DPR RI, eksekutif dan legislatif, agar pemilu ini hanya 5 tahun sekali, mulai berlaku di 2024. Budget juga. Makanya jadi sekalian aja kayak kemarin. Makanya tegangnya juga sekalian. Biar setahun aja. Gak tahu tegang. 2024 aja tegang ya. Menjelang aja. Siap, betul. Tapi gue dengar berita ini adalah pemilihnya tuh pada nggak milih ya, sedikit, kecil tuh yang milih tuh. Kalau menurut lu gimana bro? Lu kan penyelenggara pemilu nih kemarin, dari jumlah DPT yang ada nih, sebenarnya berapa persen sih yang dibandingin pilpres? Iya, dibandingin pilpres. Absensi tanda tangan. Iya, maksud gue bener-bener itu berita hoax apa bener nih dari satu sisi lu doang sih? Ini gue disclaimer ya dari dia kan penyelenggara pemungut suara kemarin, dia tahu bener gitu. Ya kalau di tempat kita kemarin di TPS kita itu hitungannya dari 427 DPT itu yang nyoblos sekitar 200 sekian, 261 gitu, artinya sekitar 61% yang menggunakan hak pilihnya, gitu kurang lebih. Nah yang lucunya itu beberapa hari, 1-2 hari sebelum nyoblos tuh kemarin tanggal 27 ketemu tuh sama temen lah ya, ketemu ngobrol-ngobrol, terus dia dengan lantangnya, udah gue mah nggak bakal milih gitu. Golput gitu? Iya. Karena tau ujung-ujungnya besok gue bakal kerja gitu. Iya benar. Itu gambaran aja kan. Iya. Gambaran ya, 61% tuh oh ya memang masih kondisinya saat ini seperti itu kali gitu. Itu kalau di TPS gua nih, nggak tahu kalau pandangan teman-teman gimana. Beda-beda kan? Kalau dari sudut pandangku sih gini sih. Pertama, pilkada ini tidak, tanda kutip, tidak serame pada saat pilpres dan pileg. Pasti. Terus kedua, memang kemarin itu sempat ada pertanyaan ini libur atau enggak sih? Ya. Itu sih sebetulnya. Nah, terus kemudian ada juga yang membuat meskipun akhirnya keluar di detik-detik akhir Kepres terkait status tanggal 27 November kemarin jadi hari libur. Tapi itu pemberlakuannya hanya untuk negeri, swasta itu dihitungnya pemotongan cuti bersama. Akhirnya tetap banyak kantor-kantor swasta yang Masuk. Mereka tidak menggunakan hak pilih akhirnya gitu. Nah, makanya emang anggota aja tuh petugas itu ternyata emang dikasih juga surat kalau untuk dia dispensasi ke kantornya. Oh gitu? Iya, di provide sama KPU-nya untuk izin lah istilahnya.
Jadi ya benar juga satu sisi emang. Itu karena perbedaan status tadi kalau waktu pas pilpres, ini tolong dikoreksi ya, bisa dicek. Itu pilpres itu jatuhnya libur. Betul. Nah kalau kemarin cuti bersama, gitu. Nah kalau cuti bersama itu di swasta itu dipotong cuti tahunan pegawai. Betul. Oh. Gitu, hitungannya seperti itu. Betul. Gak asik lah ya. Ya, pasti akan menggunakan cuti bersama. Akhir tahun nih. Lebaran, ya kan? Itu salah satu juga ya. Itu bisa menjadi salah satu faktor kenapa contoh lah ya kita ngomongin pilkada DKI Jakarta nih. Gitu. Oh, ini seru nih, seksi nih. Pilkada DKI Jakarta ini kan secara hitung-hitungan kalau kita lihat di form C1 terus di beberapa lembaga survei itu 50% plus satu kan udah jadi di satu putaran. Betul. Sekarang ini kan posisinya 50,07 gitu. Ah. Terlepas dari siapapun yang menang, sebetulnya tuh poinnya gini, pemilih di DKI Jakarta itu adalah terendah sepanjang sejarah. Pemilih DKI Jakarta Jumlah yang menggunakan hak pilihnya Di DKI ini ya? Jakarta, di pemilu kemarin itu adalah yang terendah. Oh gitu? Iya, karena kalau nggak salah tuh nggak sampai 50% ya yang menggunakan hak pilihnya gitu. Artinya banyak banget yang seharusnya menjadi pemilih mereka tidak pilih gitu. Gambarannya sih gitu. Nah mungkin bisa jadi salah satunya karena Hari libur. Hari libur tadi. Iya. Gitu. Dan udah jauh-jauh hari ya. Ya, jauh-jauh hari. Orang juga. Terus kayaknya juga ya udahlah ya gitu. Iya. Gitu nggak sih? Iya. Sehari lagi kayaknya nih. Kalau menurut lo sehari lagi apa? Enggak nih, sehari lagi nih. Kalau soal itu ya kita tunggu aja 15 Desember. Tapi biasanya kan gini, karena kalau ya balik lagi ya tadi quick count kan, gitu. Kalau quick count itu kan dia ada margin errornya, 1% tadi gitu kan, bisa naik bisa turun. Karena memang angkanya kritis 50,07% gitu. Kalau gue baca itu sebetulnya 50% plus 2.000 suara. 50%? Jadi 50,07 itu 50% plus 2.000 suara gitu. Nah kan kemarin sekarang kan caranya udah canggih ya. Form C1 itu bisa diperiksa di di webnya KPU lah gitu. Nah itu harusnya ditambah masing-masing paslonnya punya saksi-saksi sebenarnya gitu. Tapi itu kalau satu putaran ya. Iya. Kalau satu putaran. Tapi sebenarnya yang lebih seksi ini kayaknya suara yang di tengah kemarin mantan polisi ini lari kemana nih kalau DKI ini? Itu kan kalau 2 putaran. Kayaknya sih 2 putaran, kayaknya. Pernah nggak sih? Pernah nggak sih kita maksudnya? Pernah dong. DKI apa? Pernah dong. 2 putaran. Jadi, Pak Anies. Pak Anies menang, itu posisinya gini, itu kan 3 paslon. Pak Anies, kemudian Pak Ahok, satu lagi AHY. Pak AHY, Agus Harimurti Nah, Yudhoyono. itu di putaran pertama itu nomor 1-nya Pak Ahok, nomor 2-nya Pak Anies, Iya. nomor 3-nya Pak AHY. Di putaran kedua, Pak Anies lah yang menang. Itu posisinya. Makanya, ya kalau yang sekarang kan karena tipis ya, terus di C1 sebetulnya kalau dilihat itu dihitung, ya nanti juga ya mereka ngitungin satu-satu gitu kan. Dan kalau di Jakarta kan enaknya gini sebetulnya. Enaknya di Jakarta itu TPS ini pasti ada saksinya. Iya. Gitu. Nggak mungkin nggak ada gitu. Beda kalau misalkan nggak usah jauh-jauh lah ya Depok lah, kayak Pilpres kemarin misalnya gitu. Itu yang agak-agak jauh gitu. Itu bisa jadi nggak ada saksinya gitu. Nggak ada saksi paslon. Serius lu? Banyak yang kayak gitu. Bisa jadi begitu. Nah masalahnya itu banyak juga kesalahan gini. Ketika ngawal form C1 nih, di tanda tangan. Nah kadang-kadang paslon itu salah melaporkan. Kan kalau nanti petugas KPPS bisa cek lah, bisa jelasin. Jadi ada 2 form. Satu form besar yang kita penghitungan suara. 01 coret 1, 02 coret 1, 03 coret 1. Nah itu. Tapi bukan itu nanti yang dilaporkan di tingkat kelurahan dan kecamatan, betul ya? Iya. Yang dilaporkan yang kecil. Yang kecil, C hasil. Bukan C1-nya. Nah kebanyakan Mindahin dari yang besar itu, form gede itu kan, yang segede A3 itu ya, itu C1-nya. Terus dia harus memindahkan lagi C hasil yang kecil. Nah, Tapi kan itu manual, bukan otomatis kan? Bukan otomatis. Jadi C hasil itu nanti akan dibahas di tingkat kelurahan dan kecamatan. Nah, permasalahannya banyak saksi-saksi itu yang melaporkannya C1. Dia form besar itu dia foto, dia kirim di tempat penangan. Begitu, tapi dia langsung tangan di C hasil nih. Karena ada tanda-tanda tuh anggota, saksi gitu kan ya. Nah itu sering kejadiannya kalau di pileg terutama ya, itu saksi udah pulang duluan, C hasil sama itu beda, tapi dia udah tanda tangan C hasil. Waduh.
Gitu. Jadi belum diisi, dia pikirnya dipikir yang dilaporkan akan tinggal dipindah doang gitu ya. Itu ininya. Iya sih, itu yang emang. harus diperhatiin. Jadi intinya itu summary ya, apa tadi? Bukan C1 apa tadi? Setelah C hasil. C hasil itu adalah summary dari Yang- semua yang gede itu. Yang besar itu. Oh. Nah, di web pilkada itu yang ditampilkan bukan C hasil, C1 yang form besarnya. Tapi yang di dihitung- pilkada kemarin apa? Ini pilkada sekarang. Nanti bisa buka pilkada 2024.kpu.go.id. Itu kan kita bisa lihat TPS kita dari misalkan Jawa Barat, Kota Depok, kecamatannya Cimanggis. Nah, tinggal buka TPS-nya. kelurahannya sama TPS-nya. Oh, jadi yang keluar tuh yang gede. Yang gedenya. C1. Bukan hasilnya. Bukan hasil. Gitu. Nah, itu yang kadang-kadang Istilahnya harus dijaga di yang harus dijaga itu adalah form C hasil itu. yang kecil karena itu yang dia akan Karena dicek itu ulang. yang akan dicek ulang. Gitu, ituannya. Makanya apakah 1 putaran atau 2 putaran? Ya benar. Gitu itu yang masih deg-degan gitu kalau kita lihat di C1-nya benar 1 putaran gitu. Jadi buat edukasi aja yang pertama C1 adalah yang besar, Besar. C hasil itu yang bentuknya yang kayak kecil, ampat. Betul. Nah, yang akan dihitung adalah yang C hasil. C hasil. Gitu. Yang dimasukin ke dalam kardus, Dimasukin ke dalam, dia dimasukin lagi. Iya, digembok. Plester, Iya. digembok, gitu kan. segel itu. Nah, itu amplop paling atasnya yang C hasil itu. Iya. Nanti yang dibuka yang C hasil itu, dia nggak buat kardus tuh. Iya. Gitu. Iniannya. Makanya sebenarnya kalau mau taruh suara mempertahankannya terakhir di kelurahan, di kecamatan tuh udah nggak akan buka kardus. Bener ya Pak? Iya. Gitu. Betul. Nah, ini ilmu mahal nih buat ini. Seru ya ternyata ya. Lo anggota KPPS apa anggota DPR nih? Enggak, lo enggak, gue bingung sama lu bro, lu paham banget lu. Kalau gue jelas gue nggak pernah ya, makanya gue ya coba. Makanya diundang lagi kan. Makanya diundang lagi buat edukasi kita juga Lu kan. ya, lu jangan-jangan ini lo ya, intelijen lo ya. Lu, aduh, takut nih gue nih kan. Ini ilmu dasar sebetulnya, ilmu dasar dalam pemilihan umum. Tapi yang sayangnya tidak diedukasi terutama ke saksi. Loh, gue baru tahu ternyata itu yang tapi- masuk ke C hasil bukan C1 loh. Kemarin ini loh, dengan kayak gini aja ya, gue pribadi jujur memang baru denger ya. Karena kemarin waktu setelah semuanya itu, kita kan banyak anak-anak muda nih ya, termasuk gue kan, yang petugas itu kan. Iya, iya. Nah, anak-anak muda ini bingung nih. Ini yang C hasil ini gimana, terus yang gede ini harus ditaruh di mana, yang mana di dalam kardus, yang mana Di luar. itu benar-benar nggak terdeliver gitu, gimana kita harus ngemas ya segala macam gitu. Itu basic banget kan gitu. Dan ya memang harus ditambah dengan ada aplikasi buat nginput segala macam, Sirekap gitu. Jadi ya bener banget tadi, karena kita nggak ngerti bahwa oh bayangannya nanti ini harus diamankan sebaik ini harus dijaga sedemikian rupa, jangan sampai ini miss nih, ngisi hasil yang kecil ini harusnya sama banget sama ini gitu istilahnya. Tapi sorry nih gue potong nih, kalau Sirekap ini kemarin kan di pemilu yang Pilpres itu rame banget loh di Twitter loh, di X lah namanya sekarang X. 323 2023 itu sebenarnya kalau yang sekarang aman. Jadi gini sih sebetulnya, Sirekap itu bukan alat hitung resmi. Poinnya dulu, bukan alat hitung resmi. Siap. Itu hanya alat bantu. Jadi tetap aja ujungnya C hasil. Ujung-ujungnya C hasil. Gitu. Ya, terus ngapain di-scan? Itu di-scan hanya untuk mempublikasi data. Jadi kita sama-sama ngawasi nih. Tapi yang di-upload itu C hasil ya? C hasil, foto C hasil kan, gitu kan. Lebih ke untuk backup ya. Untuk backup gitu. Dokumen aja Tujuannya datanya gini, Sirekap ya. Misalkan di TPS, gua TPS 1200 misalnya. Wah, suara paslon A 100 C hasil. Gua udah lihat nih, gua foto C hasilnya. Terus gua foto juga Sirekapnya, kan di Sirekap juga 1200, tiba-tiba begitu naik perhitungan kelurahan, TPS gua 1200, suaranya udah hilang nih. Gitu. Nah, itu kita bisa perjuangkan di situ. Karena Jadi ada sama-sama bukti tadi, ada alat dokumen. bukti tadi, C hasilnya ada di situnya, Sirekapnya juga ada di situnya, C hasilnya juga ada gitu. Nah, itu bisa diperjuangkan di situ gitu. Nah, memperjuangkannya memang levelnya harus di level kelurahan. Kalau udah naik ke kecamatan apalagi kota itu udah susah. Gitu, karena kita memilih ada persentase kan. Nah, kayak misalkan jumlah selisih suara nih, ini balik lagi ke Pilkada Depok ya, 53% dengan 47%. Ini kan gap suaranya berapa nih?
kurang lebih sekitar 6%. Tuh, 6% jumlah pemilihnya berapa? Jumlah pemilih 1 juta, 6%-nya kan berarti 60.000. Nah itu harus dibuktikan. Nah, kalau kita mengalahkan itu, berarti kita harus membuktikan 60.000 surat suara. Itu cara penghitungannya. Iya, kemarin aja 200 pegel juga ya, apalagi 60.000 surat suara. Cuman gini, kalau misalkan satu TPS 400, Ya, betul. iya kan? 60.000 itu berapa TPS? 100. Banyak, Pak. Banyak ya. Gitu hitungannya. Jadi nggak bisa sampel satu TPS, oh di situ kecurangan massal, ini ngobrol satu orang semua segala macam. Dia mungkin menang pada saat di MK dia menang, tapi di TPS itu jumlah pemilihnya 400. Oh. Sedangkan selisihnya 60.000, nggak signifikan. Gitu. 150-an Jadi 40.000 itu hanya akan dikurangi si 400 suara ini, gitu. Itu cara hitungnya. Super sekali, super sekali. Saya baru lihat loh ada orang berpikir kritis seperti itu ya, iya kan? Ya 150 TPS ya kalau Iya, bicara itu. memang harus dihitung betul. Oh, ini benar nggak nih 60.000 suara nih? Misleading berarti, misleading namanya kita. Makanya kan gini, 150 TPS itu kan nggak mungkin seluruh TPS itu nyoblos satu paslon doang. Iya. Iya kan? Iya. Ini kan bukan sistem noken nih. Iya. Beda kalau di Papua ada sistem noken. Apaan tuh? Sistem noken tuh yang milih kepala adat. Jadi misalnya Diwakilkan. satu desa nih diwakilkan. Suatu desa Baru tahu gua. isinya 1.200 masyarakat. Nah kepala adatnya milih siapa? Itu sistem noken. Gitu. Karena Khusus geografisnya 1.200 juga ya. Iya. Karena Itu sistem lingkungan. noken hanya ada di Papua. Ditentukan oleh kepala adat. Jadi di sana udah kesepakatannya seperti itu. Jadi kita nggak bisa, wah itu melanggar demokrasi semua segala. Ada undang-undang yang ngatur bos. Gitu. Berarti kita pindah ke Papua maksudnya. Gila ya, gila ya obrolan bercanda ini ya. Iya, bercanda Oh, jadi banget ya. berat ya, lebih berat daripada yang lain dong. Karena udah selesai, Karena udah selesai. Udah selesai. Gimana lagi nanti 2029. Iya. Oh, Jadi ini sekarang edukasinya sekarang ya. Iya, thank you banget Mas Dadi. 2029 orang tahu. Gitu. 2029 muka lo terpampang di salah satu jadi anggota DPRD. DPR lah kalau beliau. DPR ya kan, DPR lah. gua kaget ya kan, perasaan dulu podcast sama gua. Iya, gitu. Asik ya. GDA udah wow juga. Gitu. Makanya kan kalau misalnya kita lihat nih konflik-konflik terkait dengan milu itu pasti difokuskan bahasanya sistematis, terstruktur dan masif, itu yang harus dibuktikan. Terstruktur itu seperti apa, masif itu seperti apa, sistematis itu seperti apa gitu. Nggak bisa cuma sekedar omongan, oh di sana kalah karena terstruktur, sistematis dan masif gitu. Mana buktinya? Gitu. Ya sekarang kalau gua potong ya, kalau si tim pemenangan ini di setiap gubernur, bupati, apalagi wali kota, si tim pemenangannya ini sebenarnya hanya berdasar dari C hasil atau dari mana nih? Kan dia ada saksi dong. Iya. Nah dia melawan misalnya real count, dia kalah, berarti kan dia gugat ke MK. Iya. Ya yang dikumpul sama itu data apa sih sebenarnya? Ya, balik lagi ya, ini mohon maaf juga nih. Ini tim pemenangannya mau menang sendiri atau untuk menangin paslon? Gila, pengamat politik bahasanya. Iya, tema kita emang apa nih jatuhnya? Nggak tahu lah. Pokoknya ngomong aja. Emang bedanya apa kan? Intinya ujungnya paslon ya dong? Iya, coba lu tahu apa? Itu nggak selalu, makanya kan ada tim sukses. Yang sukses timnya, bukan paslonnya. Oke. Kenapa Iya. bisa gitu ya udah. Kenapa dia? Pak, ini menang karena berdasarkan ini, tapi kita butuh logistik. Nah, ujungnya di situ. Tim tuh ujungnya di situ. Wah, kesempatan nyari duit gitu. Makanya sebetulnya banyak yang kejeblos juga tuh di legislatif, terutama ya nggak ngerti lapangan, nggak ngerti orang-orangnya, ketemu tanda kutip calo-calo politik daerah, Pak 500 juta Bapak menang gitu, ya gitu modelannya. Dia nggak ngerti situasi lapangan dan segala macam, udah menyerahkan duit aja gitu. Padahal Itu kalau untuk yang menangnya tim. yang menangnya tim, gitu. Tim media maksudnya. Kalau tim yang solid, dia bisa nih memetakan, dia bisa tahu C hasilnya tuh dia pegang. Kan memang nggak boleh yang asli, tapi paling nggak fotokopiannya. Itu boleh minta kopinya, selama kita punya surat tugas resmi sebagai saksi yang didaftarkan. Makanya nanti Bang Zikro bisa konfirmasi ya, pagi sebelum pemilihan ada nggak saksi dari paslon yang datang menyerahkan surat tugas? Ada, betul. Nah itu saksi itu boleh minta salinan dari C hasil.
Siap. Bener ya, Bang? Oke. Gitu. Betul. Kemarin ada kena Depok 2, ada 2 saksinya. Dan kalau pemilu legislatif itu biasanya jumlah saksinya akan sebanyak jumlah partai. Harusnya, tapi nggak selalu. Jadi bisa jadi misalkan Partainya 18 partai gitu. Ya paling yang besar-besar cuma 4 doang. Iya. Gitu, atau 5 atau 6 gitu doang. Modelnya gitu. Apalagi kalau misalkan partai-partai tanda kutip baru gitu ya. Mereka kan cari saksi ya ala kadarnya aja gitu. Bukan partai-partai besar yang memang sudah kaderisasi mengirim orang-orang yang memang anggotanya gitu untuk menjadi saksi di situ. Itu-ituannya. Jadi sekali lagi tergantung tim pemenangan ini ingin memenangkan paslonnya atau memenangkan timnya. Relawan, kadang rela, kadang lawan. Relawan, kadang rela, kadang lawan. Kok jadi tegang ya? Tegang gua nih, gara-gara si Dani jadi tegang ngomongnya nih. Ini gua sampai ini nih ngurus muka nih. Jadi melek dah gitu. Iya, ini masalahnya kita syuting jam 12 malam nih guys. Mau nunggu sahur, panas guys. Tambah seru ya tapi. Nggak tambah seru ya. Tapi nggak apa-apa kan hikmahnya kan selesai 2024 ini nanti setelah tahun baru kita udah nggak ada pemilu-pemiluan lagi, jadi selesai lah. Presiden udah kerja, gubernur, bupati juga akan segera dilantik di awal tahun, gitu kan? Udah jalan udah semua. Iya. Mantap. Pelantikan tuh Januari Februari. Kalau nggak salah. Iya kan? Jadi udah 2025 ke sana udah kerja ya. Sana ya udah kerja aja. Berarti termasuk kita balik lagi kerja. Iya. Enggak tahu dihubung, siapa tahu dihubungin ya kan. Media kreatif tuh bagi jadi tim ini media gitu kan. Official media partner. Official media partner ya kan. Wali kota ya kan misalnya atau camat atau lurah baru kan nanti boleh sampai RW sampai RT baru lagi ya kan. Iya. Kayaknya ini RT baru nanti. Enggak. Kalau itu lain cerita ya. Oh gitu gimana? Itu bisa jadi pemilihan ketua RT, ketua RW sama kades. Iya itu dia kan. Berarti 2025 nggak ada pilkada ya kan, tapi pemilihannya Kades. Iya. Pilkades ya. Bener kan? Termasuk nggak tahu ya di mana aja. Cuma sebenarnya gini, yang lebih seru daripada pilpres dan pilkada itu pilkades. Karena itu pilkades bener loh. Ini mungkin RW, lurah ya. Kalau di sini ya mungkin lurahan ya. Itu bener-bener close karena mereka tahu si A si B itu sampai maksudnya sampai jelek-jeleknya tahu. Itu adu bisnis nggak ada di pilkades pak. Dia lawan kakak, om lawan ponakan, itu pilkades. Itu lebih seru tuh gitu. Kita siap lah ya. Kita siap diundang maksudnya nih. Pilkades tertentu ya yang butuh ini tim support. Nanti giliran lo jadi pilkab lupa. Kalau nggak salah undang-undang yang baru terkait kepala desa itu satu periode saya lupa ya, nanti coba diproses antara 7, 8 atau 9 tahun gitu dan bisa dipilih 3 kali. Jadi lebih lama daripada presiden. Jangan lupa kan dana desa 1 miliar. Oh iya. Nah, itu udah diketok palu ya bahwa dia bisa 7 atau 8, 9 tahun tadi kan? Iya, udah diketok palu kan? 7 atau 8 tahun lah gitu. Iya. Kepala desa itu. Betul. Jadi nyari anaknya Pak Kades. Iya. Ya aduh. Jadi kalau dia anggaplah 7 tahun ya, dia 7 tahun 3 periode, berarti dia 21 tahun. Itu udah 4 presiden. Iya. Gitu, udah 4 periode presiden. Dia hanya 4 periode presiden setara dengan satu orang memimpin satu desa. Satu desa. Itu gajinya sawah loh katanya loh. Iya, Dapat iya. sawah, Sawah ya. di kampung, tapi sawahnya ntar Dibayarnya pakai ini, Pak, pakai beras. iya. Disewa apa ya? Disewa. Dibajakin sawahnya. Iya, tapi kalau sawahnya 2 hektar ya gede juga gitu kan. Lumayan. Iya, lumayan. Jual lagi nantinya. Kalau buat makan sendiri aja lebih dari cukup. Makanya kan desa-desa yang sebetulnya gini, desa-desa yang mereka betul-betul pengelolaan duit dana desanya bagus, itu desanya bisa hidup bisa hidup mandiri, bahkan bisa punya fasilitas lapangan bola, tempat ibadah, jadi tempat wisata. Iya, itu udah mulai banyak sih ya. Udah mulai banyak Ya. kayak gitu. Ya mereka mengelola dengan baik ya, manajemen kalau yang baik. misalkan mereka dapat pemimpin yang visioner ya, punya visi dan segala macam tuh bisa. Bahkan ada lupa desa di Gresik loh ya, desa wisata gitu ya, itu bahkan bumdesnya itu bisa sampai punya Alphard gitu, bisa punya mobil-mobil bagus lah ya untuk operasional desanya, listrik, keamanan, sampah gratis untuk seluruh warga. Ya mungkin si desanya itu penghasil knalpot kayak yang di mana tuh Garut di Purbalingga itu kan
satu daerah Iya. cuma jualan knalpot kan. Nah, makanya sebetulnya Baik lagi ke yang mimpinnya. pemimpinnya betul. Dana desa itu tujuannya adalah sebetulnya untuk menghidupkan ekonomi desa gitu. Kalau punya pemimpin yang bagus, bahkan di tingkat desa bisa maju, kabupaten bisa maju, kota bisa maju, provinsi bisa maju, negara bisa maju. Dan sebetulnya niatnya seperti itu ya. Balik lagi. Ya. Sorry, bukannya kita punya menteri desa tertinggal? Ada apa? juga, ada Menteri apa? Lupa. PDT. Ya, Daerah tertinggal. Ya, daerah tertinggal ya. Iya, iya. Jadi dari Emang masih ada ya di Indonesia daerah tertinggal? Di Indonesia itu ada nama daerah 3T. Terluar, Terpencil. terpencil, tertinggal. Terluar. Terpencil, tertinggal. Baru tahu gue. Ada tuh 3T. 3T ya. 3T itu. Jadi misalkan nih ya, kalau di Kalimantan Barat tuh ada Kabupaten Sambas. Tahu. Nah, itu perbatasan kan dia. Ya, saya pernah ke sana. Oh, 5-6 iya, jam lah tuh ya. betul. Pontianak tuh. Betul, saya pernah ke sana, Pak. Itu mereka masuk di 3T. Terluar. Wah, Oh iya, iya. perbatasan langsung dengan negara. Gitu. Oh, Sabah. Iya, perbatasan sama Sarawak, Sabah dan segala macam tuh. iya. Kabupaten itu masuknya 3T. Gitu. Nah, terus kalau yang tertinggal misalkan, biasanya daerah-daerah kayak di Papua, pegunungan misalkan gitu, kabupaten kotanya secara perekonomian apa semua segala macam itu masuk tertinggal. Duga. Nah itu mungkin itu kayaknya masuk deh. Nah tujuan pemerintah menetapkan kabupaten kota 3T itu adalah untuk diprioritaskan mendapatkan bantuan dalam segala macam hal. Sebetulnya gitu. Hitungannya gitu. Iya. Baik dari infrastruktur, pendidikan gitu ya. Mudah-mudahan dan desa dan lain-lain lah. berjalan dengan semestinya gitu kan ya, karena 3T. Doa kita kan selalu doa yang positif Iya. campaign. Nah, Amin. harapannya kan yang baik-baik. Campaign ada berapa, Pak? Positif campaign, negatif campaign, sama black campaign. Dia juga yang ngomong. Di podcast sebelumnya sama dia. Jadi kalau mau kontak Bang Dani lewat GDA Kreatif kan? Oh iya, telepon aja GDA Kreatif 208@gmail.com. Iya. Untuk pemilihan Pilkades. Iya, Pilkades. Udah semua. Bagus ngomongnya udah cocok jadi anggota DPR ya. Bener. Cara gimmick dan ngeleses udah cocok dari dia. Tapi kalau di kita berarti kan nggak ada Pilkades, kalau kita nggak ada kan. Udah kelurahan. Kalau di kita kelurahan itu kan karir ya. Karir. Karir Iya. dari PDN ya. Sekolah, iya. TPDN. Ya berangkatnya dari situ juga gitu sebetulnya. Nah, balik lagi ya, yang menarik dari pemilihan wali kota Depok, nah yang akan jadi wali kota nih, gitu, itu kan PNS karir. Betul, Pak Sekda dulunya. Iya, Pak Sekda. Sekda itu adalah karir tertinggi Betul. PNS. Untuk PNS. Betul. Gitu kan ya. Jadi beliau kan dari bawah tuh ya kalau kita baca profilnya lah gitu. Ya kalau kita sih berharapnya siapapun yang akan menjadi wali kotanya, ya mudah-mudahan arahnya akan jauh lebih maju ke depan. Gitu. Amin. Terutama sih gini sih, daerah itu bisa maju ketika bisa bersinergi dengan pemerintah provinsinya dan pemerintah pusat. Gitu. Sebetulnya. Iya. Jadi harus satu garis kan. Sejalan lah ya istilahnya ya. Sejalan. Betul. Jadi kebijakan-kebijakan itu bisa diturunkan, gitu. Baik di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten kota. Contoh nih, Iya. yang mungkin banyak orang nggak tahu, Jalan Raya Bogor. Jalan Raya Bogor itu jalan negara, provinsi atau kabupaten. Negara lah, pusat. Itu jalan negara. Pusat itu. Nah, bedanya lihat aja list garisnya kalau warna kuning itu jalan negara. Tuh. Kayak gitu kan banyak yang nggak ngeh juga tuh gitu. Tapi gue nggak ngerti itu tuh dari mana. Kalau gue itu tahu negara, gue asal tebak aja. Kalau mau Apa ngerti sih? beda jalan, garisnya aja. Gitu. Garis apa? Garis tengah. putus, garis tengah, garis pinggir. Kalau kuning itu berarti jalan negara. Proses perbaikan, revitalisasi, semua itu yang mendanai adalah APBN, Emang PPR. Jalan Raya Bogor kuning. Kuning, boleh cek nanti main. Ini selama ini kalau naik mobil Oh sorry guys, gua sendiri aja nggak notice. Maaf nih, bener gua baru tau dari lo. Iya, iya. Oh jadi ini biasa kalau nyetir ke kantor ya, lu liatin dulu tuh gitu kan. Aku pikir kuning, oh ini warna kuning biar bisa kelihatan nih kalau malam gitu lagi. iya logika gua gitu. Oh Kalau mungkin kena lampu kayak lo mantul. pakai lampu, Iya. pakai rompi gitu kan. Iya, spotlight, pakai Ah, spotlight. Beda, nah yang unik nih kalau dari kita dari Depok ke Pancoran kan ada underpass Pasar Minggu tuh. Iya. Betul. Nah itu kan garisnya putih sebelum underpass. Ah. Itu jalan provinsi, begitu underpass garisnya kuning. Itu jalan negara. Yang ngebangun adalah APBN negara dan di situ gitu. Si underpass itu. Iya. Terus kalau kita main ke Ciputat yang flyover Iya.
flyover mau ke Sawangan yang ada McD, itu kan ada di situ ketulis dibiayai oleh proyek Sukuk SBSN gitu. Nah itu didanai oleh negara juga. Jadi negara itu sebenarnya Perempatan Gaplek ya, kalau yang itu ya. Apa ya? Tanda kutip itu pekerjaannya banyak gitu untuk mendanai hal-hal seperti itu. Jadi bukan hanya APBN, bahkan ada SBSN juga. Lagi-lagi yang penting dia sejalan ya dari pusat, provinsi sampai kota. Gitu Pak. Hanya yang hal-hal kayak gini kadang-kadang tidak dipublikasi gitu. Tidak dikomunikasikan ya? Tidak dikomunikasikan. Nih, setengah jam isinya daging semua. Berarti emang ide kreatif keren betul lagi. Enggak, dia yang keren. Gua nggak tahu ya. Loh, kan kalau nggak dimulai juga oleh ide kreatif, ya kan? Ya akhirnya kan kalau nggak gini kita jadi kumpul. Iya, kan? gue jujur nggak tahu loh yang kayak gitu-gitu. Kayaknya Tapi seru loh yang muda-muda kayak gini. ini aparatur negara ya. Tinggal ngaku aja di dinas di mana nih kan. Hebat loh pola pikir loh. Jangan dinasti itu lagi istana nih kayaknya. Iya, enggak. Makanya kalau kita lihat lagi ini balik lagi ya, pemerintahan di eranya Pak Prabowo kan ada satu badan terkait dengan komunikasi. Nah itu tujuannya adalah menyampaikan hal-hal positif. Sekretariat Presiden. Bukan, ada lagi badan lupa lah namanya apa, tapi ketuanya Pak Hasan Nasbi. Oh. Jadi itu Humas, kayak humas ya. semacam humas, cuma ada namanya lah badan Iya. lupa. Karena masih baru, gue juga belum tahu nama lengkapnya, tapi ada dibuat itu. Gitu. Kalau zaman Pak Harto, Menteri Penerangan, Oh iya. Pak Harmoko. Iya. gitulah modelannya. Jadi ada seharusnya pemerintah itu punya lini-lini untuk menjelaskan program-program yang sudah dijalankan gitu, untuk menjelaskan tapi bukan dengan bahasa birokrat ya, Iya. jelasin bahasa santai aja gitu, bahasa familiar aja. Iya. Tapi bukan berarti yang jelasin harus artis, harus ini, nggak usah begitu juga, santai aja gitu jelasin. Oh, Tapi bukan. Oke guys, jadi gua udah ngobrol sama Zikron sama dari juga nih. Jadi yang pertama kontestasi selesai, oke? Tidak ada 01, tidak ada 02, tidak ada 03. Sekarang sama-sama kerja buat Indonesia, ya. Dari segala lini, mampu lo di wilayah mana? Ya, sekecil aja lo mampu buat negara lo apa. Jadi mungkin di level desa, di level kelurahan, di level kecamatan. Jadi bukan cuma di level tinggi doang tuh yang kerja, bukan. Jadi kita juga punya andil buat negara. Jadi ya mungkin ada tambahan-tambahan dari. Ya kalau dari saya juga setuju sih. Karena tuh udah selesai ya. Artinya kita main bareng lagi ya, seperti yang tadi kita mulai di awal ya, kita main bareng, ngumpul bareng lagi, ibaratnya jalan sama-sama lagi gitu kan ya, kita bikin karya yang bisa bermanfaat lebih luas lagi gitu. Istilahnya udahlah kita seru-seruan bareng lah gitu. Itu kalau dari gua. pemilu sudah selesai, saatnya menyambung kembali tali silaturahmi. Kami dengan silaturahmi akan terbuka juga pintu rezeki. Sebentar Oke. Maret ya? Bulan Maret. Baik itu udah Maret ya? Iya. Oke, mungkin dari kita cukup malam ini. Selamat malam.